إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا tahu bahwa batu Karbala ini kalau Masjid Nabawi mereka cari tempat-tempat yang tidak terkena karpet supaya tempat sujudnya itu ke lantai, tapi tidak pakai membawa batu potongan kecil dari Karbala itu masih mudah-mudah sih. Kanan kiri saya wasiat ini ya. Kalau di Masjidil Haram jarang. Alhamdulillah kemarin juga depan saya itu madzhabnya Maliki. Sholat jenazah pun buatan takbir. Jadi madzhab Maliki itu banyak dari Afrika, dari orang Arab sendiri. Alhamdulillah sebelah kiri pernah, sebelah depan saya pernah itu. Jadi takbir suara saja Pak. Allahu Akbar yang buatan usah gerakan begini. Tantangannya lepas terus. Sholat jenazah juga sama. Sebelah saya. Allahu Akbar begitu cuma nggak pakai mengangkat suaranya keras ketika takbir. Inilah keragaman dalam Insyaallah kita bahas pertemuan ini yaitu takbiratul ihram. Makin jelas ya. Gerakan ini dilakukan ketika akan ruku. Nah, mengangkat ini tidak mesti di sini ya, nanti kita bahas. Posisinya dilurus dengan daun telinga atau ada gerakan lain. Jadi dikenal dua gerakan, lurus dengan daun telinga dan juga dengan pundak. Nah, oke. Gerakan ini dilakukan ketika ruku atau akan ruku, i'tidal, berdiri dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Nah, apa itu takbiratul ihram? Takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat disebut takbiratul ihram yang memiliki arti takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan hal yang lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Contoh ngapunten. Wis takbiratul ihram niki kula kali panjenengan misale nggih jenengan Allahu Akbar sudah ini sudah di dalam sholat nggih. Sofe teng mriku kosong, gak ono sing ngisi. Teng ajeng niki lho kosong. Mboten wonten sing ngisi. Jenengan batalkan apa mboten? Mboten usah dibatalaken. Meskipun tadi jenengan melakunya agak jauh, mboten usah dibatalkan. Nggih. Jadi apa yang disebut dengan di luar gerakan sholat itu ya takbir menjadi batas diharamkannya melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Allahu Akbar ngombe. Nah, ini jenengan batalno takbir malih karena tidak berkaitan dengan sholat. Misalkan di soft yang depan jenengan itu jenengan ngelewati banyak orang, dalam arti ngelewati di depan, sudah nggak usah dibatalkan itu, gak harus ngisi ya. Kosong jenengan loh dententeni kok gak di sisi soft ngarepku. Jenengan inisiatif melewati, sudah nggak usah dibatalkan langkah. Dan ketika melewati orang-orang sholat itu nggak dosa, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang mau melangkah di depannya, nggak apa-apa. Itu berkaitan dengan sholat. Nggak usah dibatalkan. Iman kalau dibatalkan. Para ulama mengatakan dinamakan dengan takbiratul ihram karena dengan melakukannya seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat dan diharamkan melakukan apapun yang bisa membatalkannya yang di luar sholat halal sampai sholat selesai. Selesainya sholat berarti dengan salam. Makanya disebut takbiratul ihram. Jangan umroh haji pakai baju ihram. Sudah, maka ketika memakai baju ihram, larangan-larangan ihram harus dilaksanakan. Kalau melanggar, maka kena kafarat, kena denda, kena damnya itu. Apa? Jangan bertengkar, berdebat, ngomong jorok, meskipun di luar ihram pun tetap dilarang kita. Baju biasa pun dilarang. Tidak membunuh binatang, tidak membunuh tanaman, semua larang-larangan itu tidak boleh dilanggar. Kalau tidak memakai pakaian yang berjahit, ketika kita memakai baju ihram, ketika melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kalau ibadah umroh dilanggar, ya sudah istighfar.
nggak usah denda. Kalau haji baru ada denda. Oke. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya sholatnya seseorang. Hukum takbiratul ihram, mengenai hukum takbiratul ihram, 3 mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat takbiratul ihram adalah satu rukun atau fardu dalam sholat. Sholat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Harus dilakukan baik menjadi imam, makmum maupun sholat sendirian munfarid. 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa takbiratul ihram bukan rukun sholat, melainkan syarat sah sholat. Namun setiap mazhab sepakat bahwa sholat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Jadi Hanafi pun gak sah, Pak, tapi tidak dimasukkan ke dalam rukun, hanya kepada syarat sah. Mazhab yang lain masuk rukun. Karena syarat dari segi penerapannya tidak berbeda dengan fardu atau rukun tadi, yaitu harus dilakukan. Berarti ulama sepakat bahwa sholat harus dimulai dengan takbiratul ihram. Mek boten takbiratul ihram maka tidak sah sholat seorang. Oke. Dalil, masya Allah kecil sekali ya di sini. Dalil takbiratul ihram yang termasuk rukun sholat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhalu rajulun fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradun. Faqala, dan seterusnya yang saya bacakan. Rasulullah masuk ke masjid, lalu datang laki-laki untuk melaksanakan sholat. Setelah itu dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasul. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, kata Nabi. Nabi menjawab salamnya, kemudian bersabda Nabi, irji, kembalilah sholat lagi, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi meneng sholatnya. Summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi kemudian berkata, irji fasallu fa innaka lam tusalli. Fa innaka lam tusalli. Diulangi lagi oleh orang itu. Suruh sholat lagi karena dia belum sholat, sampai hal itu diulang 3 kali. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik daripada yang telah tak lakukan tadi. Maka Nabi menjawab, minta diajarilah intinya orang itu. Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, nah ini. Maka Nabi menjawab di sini, idza qumta ila sholat fakabbiru, maka bertakbirlah. Summa iqra' ma tasyarra ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah yang mudah, yang kamu hafal maksudnya, dari Al-Quran, surat setelah surat Al-Fatihah. Teruskan Nabi sampai tata cara sampai selesai sholat tadi. Maka fakabbiru, bertakbirlah, berdirilah, kemudian bertakbirlah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang lain, miftahus sholatut tuhur, pembuka sholat itu adalah suci, bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir, mengharamkan tadi. Me'rus takbiratul ihram, maka haram melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, ngomong, ngombe, ma'em, nah itu. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan adalah salam. Maksudnya menghalalkan hal-hal yang tadinya haram dikerjakan di luar sholat menjadi halal kembali, makan, minum dan semuanya itu berbicara setelah dilakukan salam. Maka apa sholat itu? Sholat itu adalah ibadah kepada Allah, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu. Lah.
Ini dalilnya. Lafaz takbiratul ihram, para ulama dari 3 mazhab selain mazhab Hanafi sepakat cara takbiratul ihram dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Mazhab Hanafi boleh, Pak, bukan Allahu Akbar. Dalam mazhab Hanafi. Ya, dalam mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kalimat tersebut, misalkan Allahu a'zamun, Allahu a'zam, itu ya kan, Allah yang maha agung, atau Allah ajallu, bajal, Allah yang maha mulia. Menurut mazhab Hanafi. Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul ihram harus Allahu Akbar, tidak boleh dengan kata yang lain. Syafi'i dan Hanafi boleh mengganti kata Allahu Akbar dengan Allahul Akbar, ditambahi dengan alif lam pada kata akbar. Syafi'i boleh setelah lafaz Allah dimasukkan kata sifat yang memang merupakan sifat Allah, misal Allahul Azim Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, dalam mazhab Syafi'i. Namun jika lebih dari satu sifat, maka hal itu tidak diperkenankan, misalkan dengan mengucapkan Allahul Azimul Karimur Rahim Akbar. Apabila diucapkan seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula setelah lafaz jalalah, setelah lafaznya Allah dimasukkan dhamir, kata ganti orang kedua tunggal, misal Allahu Akbar, Akbar, ada wawu di sana, atau dimasukkan huruf nida, kata panggilan Allahu Rahman Akbar. Apabila diucapkan seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Tapi pendapat yang kuat yang mana nanti ya. Namun ulama berselisih pendapat jika lafaz takbir menggunakan ucapan Allahul Akbar. Imam Syafi'i mengatakan alif lam dalam lafaz tersebut tambahan, tidak merubah makna. Mazhab Hanafi, sholat tetap sah ketika dengan kalimat yang menunjukkan pengagungan Allah, meskipun bukan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh doa, harus kalimat pengagungan kepada Allah. Ya kan? Contoh subhanallah, Allah Rahim, Allah Karim, itu dalam mazhab Hanafi boleh. Memulai sholat dengan Allahu Akbar tetap diperintahkan dan wajib. Namun menurut mazhab Hanafi, takbiratul ihram tidak dikategorikan sebagai fardu tadi. Makanya tidak fardu, melainkan wajib. Jika ditinggalkan pelakunya berdosa, tetapi tidak sampai memperoleh azab. Dalam HPP, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, yang disebut lafaz takbir itu ya Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan Allah yang lain. Allahu Azim nggak boleh, Allahu Jalla nggak boleh, harus Allahu Akbar kalimat ini. Hal itu diperintahkan oleh Nabi saat seseorang akan melaksanakan sholat, sebagaimana hadis Abu Hurairah, kepotong nggih, idza kuntu ila sholat fakabbiru. Jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, bertakbirlah, maka bertakbirlah. Ya, muttafaqun alaih. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan lafaz takbiratul ihram tidak sah jika diganti dengan lafaz lainnya, walaupun masih berupa lafaz pujian dan pengagungan terhadap Allah. Karena lafaz takbir itu tauqifi, gak oleh ngarang, harus sesuai penduduk. Yang disebut Nabi dengan takbir itu ya akbar itu, Allahu Akbar itu, sebagaimana ditetapkan oleh dalil. Menggantinya dengan lafaz lain adalah menyelisihi sunnah Nabi dan hukumnya haram dan termasuk perbuatan bid'ah. Karena dalam hadis-hadis menyebutkan lafaz takbir dalam sholat disebutkan hanya dengan lafaz Allahu Akbar. Dan belum ada. Kita tidak pernah mendengar lafaz selain Allahu Akbar. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, innahu la tatimmus salat li ahadin minan nasi hatta yatawadda fa yawadda fa wada'al wudu
Wa wadi'a summa yaqul Allahu akbar. Sesungguhnya tidak sempurna atau tidak sah salat seseorang hingga dia berwudu lalu menempatkan wudu pada anggota-anggotanya, anggota wudu secara benar. Kemudian dia mengucapkan Allahu akbar. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dinilai sahih juga oleh Su'aib Al-Arnaud dalam takhrijnya Sunan Abi Dawud. Lafadznya adalah Allahu Akbar. Hadis dalil yang lain dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalat istaqbalal qibla. Rasul itu apabila berdiri untuk salat menghadap kepada kiblat, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu akbar, dan Nabi mengucapkan Allahu akbar. Ya kan? Dari Ali bin Abi Thalib itu tadi hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dari Ali bin Abi Thalib, annahu kana idza qama ila salat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengucapkan ila salat qala, beliau mengucapkan Allahu akbar. Beliau mengucapkan Allahu akbar. Hadis riwayat Al-Bazar dalam Musnad Al-Bazar nomor 563, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, diriwayatkan pula melalui jalur lain oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih menurut syarat Muslim ini. Hadisnya, innahu kana idza qama ila salat qala Allahu akbar. Nah, itulah lafaz takbiratul ihram. Ngangkat tangan apa mboten? Kalau hadisnya tadi mengangkat tangan. Bahasa lafaz takbiratul ihram. Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi sah mengucapkan dengan bahasa apa saja walaupun yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib walaupun orang yang sholat bukan orang Arab, ajam, ya, orang non Arab. Namun bagi orang yang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk mempelajarinya saat itu, maka sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanbali maksudnya, Abu Yusuf berpendapat diperbolehkan baginya bertakbiratul ihram dengan bahasa lain, dengan mengucapkan makna dari kalimat Allahu Akbar. Sebagian ulama Maliki, Qadhi Abu Ya'la berpendapat bahwa gugur baginya kewajiban takbiratul ihram. Tapi saat ini jarang ya. Semuanya bisa walaupun dengan logatnya masing-masing. Logat Turki tah, logat India mungkin. Tetap Allahu Akbar. Ukuran suara takbiratul ihram. Jumhur ulama dalam ulama mazhab sepakat takbiratul ihram harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup dalam hati, dan dapat didengar minimal oleh diri sendiri. Ulama berbeda pendapat kadar suara saat mengucapkannya. Mazhab Hanafi wajib diucapkan dengan lisan, minimal terdengar oleh diri sendiri jika tidak ada halangan. Tidak boleh di dalam hati. Harus dilafadzkan Allahu Akbar meskipun pelan, kita yang mendengar. Dalam mazhab Maliki, sunnah setiap orang yang sholat, baik imam, makmum maupun sholat sendiri, untuk mengeraskan bacaan takbiratul ihram. Adapun takbir selain takbiratul ihram, imam disunahkan mengeraskannya agar makmum dapat mengikuti gerakan sholat. Makmum dan munfarid disunahkan membacanya dengan suara pelan. Intinya sama, kudu muni suarane masih minimal dirungokno dirinya sendiri. Dalam mazhab Syafi'i wajib diucapkan dengan lisan dan minimal terdengar oleh diri sendiri. Jika hanya digerakkan bibir tanpa suara yang tidak dapat didengar oleh diri sendiri, maka tidak sah. Ini misalkan,
sekedar gerakan bibir, maka kata madzhab Syafi'i tidak sah. Harus ada suara. Kecuali yang tidak mampu atau tunawicara, beda lagi. Maka ini gugur takbiratul ihram dengan yang keras tadi suaranya. Dalam madzhab Hambali, mensyaratkan takbir diucapkan dengan suara yang dapat didengar diri sendiri atau minimal terdengar oleh orang yang berada di dekatnya. Sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat bukan orang Arab, ajam atau non Arab. Syekh Al-Utsaimin mengatakan pendapat yang benar dan rojih yang kuat, tidak dipersyaratkan seseorang dapat mendengar suara takbirnya, karena terdengarnya takbir itu zaid, objek eksternal dari pengucapan. Nah, jadi tidak ada syarat mendengar, cukup ada kalimat Allahu Akbar. Bagaimana takbirnya orang yang bisu atau orang yang tunawicara? Orang bisu atau orang yang memiliki gangguan fisik tidak bisa berkata-kata, maka cukup takbir dalam hati. Takbirnya dalam hati. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan karena perkataan Allahu Akbar itu mencakup ucapan lisan dan hati. Tidaklah lisan seseorang mengucapkan Allahu Akbar kecuali pasti hatinya ikut mengucapkan atau terdapat dalam maksud di dalam hati. Sehingga jika orang tersebut terhalang mengucapkannya, yang wajib baginya cukup di dalam hati. Karena ulama berbeda pendapat apakah orang tersebut menggerakkan bibir, karena yang dinamakan qaul dalam bahasa Arab itu disertai dengan gerakan bibir. Ini perbedaan saja. Madzhab Syafi'i tetap wajib gerakan bibir karena ucapan dalam bahasa Arab identik dengan lafaz yang melibatkan bibir dan lidah. Dan jika seseorang terhalang untuk takbir secara sempurna, maka wajib baginya takbir sesuai kemampuan, termasuk menggerakkan bibir. Intinya sama semua. Bertakbir, ukurannya saja yang beda. Kalau lagi tunawicara itu begini, madzhab yang ini. Madzhab Maliki, Hanbali dan Hanafi tidak wajib gerakan bibir, karena gerakan bibir hanyalah wasilah atau sarana untuk mengucapkan takbir, bukan tujuan utama. Sehingga ketika seseorang terhalang melakukan pengucapan, maka gugur pula sarananya. Dan sekedar gerakan bibir itu tidak teranggap dalam syariat. Jadi intinya sama perbedaan, intinya takbir. Wonten sing gak iso ngucapno, ya cukup dalam hati. Kalau madzhab Syafi'i cukup menggerakkan, masya tunawicara, digerakkan saja. Intinya takbir. Tadi ada yang mengatakan minimal terdengar diri sendiri, ada yang mengatakan Syekh Al-Utsaimin gak apa-apa, gak terdengar, yang penting dia telah mengucapkan takbir. Tapi selama ini kita takbir minimal terdengar oleh diri sendiri. Leres ke? Allahu Akbar, minimal terdengar oleh diri sendiri. Nah, syarat sah takbiratul ihram ini wakai Pak. Syarat sah. Madzhab Hanafi, nanti pelan-pelan kita menetapkan 20 syarat sah. Madzhab Hanafi, 1. Masuk waktu sholat. Takbiratul ihram dilakukan sebelum masuk waktunya, maka tidak sah. Betul, karena dereng waktu sholat. 2. Seseorang yang mau sholat yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa waktu telah masuk. Insya Allah kalau sekarang gampang karena ada jam dan adzan terdengar di mana-mana. 3. Aurat harus tertutup. Apabila takbiratul ihram aurat tersingkap, maka tidak sah meskipun segera ditutup kembali. Jadi auratnya kudu tertutup sebagaimana syarat sah sholat. 4. Harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sama kayak syaratnya sholat. Berdiri saat takbir bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Sing mboten mampu, ya bisa duduk atau berbaring. 6. Berniat sholat. 7. Mengidentifikasi sholat fardu yang akan dikerjakan. Maksudnya adalah ngerti iki sholat apa, maghrib apa, isya apa, zuhur. Takbir diucapkan hingga terdengar oleh diri sendiri. Apabila hanya disiratkan dalam hati, maka takbirnya tidak sah. Gak oleh di dalam hati, harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Menggunakan lafaz dzikir yang mengandung pengagungan. Tadi kan agak bebas madzhab Hanafi, tapi kita sepakat
Lafaz dalil dalam hadis takbir itu ya Allahu Akbar. Zikir yang diucapkan harus zikir yang diucapkan harus mengandung keikhlasan karena Allah. Zikir yang diucapkan harus selain basmalah karena tidak sah takbirnya jika dengan basmalah. Tidak menghilangkan huruf ha pada lafaz Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakno mek lidahe wong tuwek wis wong Jawa Allahu-nya enggak boleh hilang. Harus sempurna pelafatannya. Boten Allahu. Maka kalimat apa ini enggak sah. Allahu Akbar harus jelas. Kehilangan haknya itu tidak sah menurut mazhab Hanafi. Huruf lam pada lafaz jalalah harus dipanjangkan sebagaimana mestinya. Allah, lamnya harus panjang. Allah, bukan bisa Allah. Allahu Akbar itu. Tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah atau Akbar. Jika memanjangkan maka sholatnya tidak sah. Memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Mana? Allah. Nah itu merubah arti, merubah makna. Jadi harus betul-betul tajwidnya pas takbir nih. Jadi enggak alifnya enggak Allah gitu. Allah gitu. Ya kan? Tidak memanjangkan huruf ba pada kata bar. Jadi enggak boleh Allahu Akbar. Dalam mana sudah berubah artinya. Nggak boleh. Dan ini semua mazhab nanti sama. Lafadznya itu nggak boleh panjang. Yang pendek ya pendek, yang panjang ya panjang dan tidak terlalu panjang. Di HPT juga sama. Di HPT juga sama nanti. Ya kan? Jadi tidak boleh memanjangkan huruf ba-nya juga. Allahu Akbar. Nggak boleh. Allah kepanjangan. Allah kepanjangan alifnya. Dari menurut Hanafi harus pas. Allahu Akbar. Harus pas. Okay? Tidak melakukan aktivitas yang memutus hubungan antara niat dan takbir. Niat mendahului takbiratul ihram dapat membedakan sholat yang dikerjakan jelas. Meyakini dirinya suci dari hadas dan najis itu. Dalam mazhab Maliki memiliki 10 syarat sah. Menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Jika tidak mampu atau sulit, boleh menggunakan bahasa lain yang dipahami. Jika tidak mampu semua, maka kewajiban takbiratul ihram telah gagal. Tidak ada ya sekarang ya, gampang ya. Orang diajari takbir Allah Akbar itu bangsa apapun bisa. Dilakukan dalam keadaan berdiri tegak pada sholat fardu bagi yang mampu. Apabila takbiratul ihram dilakukan dengan tubuh condong, maka takbir tidak sah. Loh, ini mazhab Maliki. Condong mengarep, tapi dalam keadaan sehat. Kecuali tiang sing sampun bongkok mboten napa-napa. Harus tegak lurus kata mazhab Maliki. Takbir itu harus dikerjakan dengan tegak lurus. Mengucapkan lafaz Allahu Akbar dengan mendahulukan lafaz jalalah, lafaz Allah daripada kata akbar. Tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Nah, karena artinya beda. Kalau dipanjangkan itu tak jadi bertanya, tanda tanya, jadi pertanyaan itu. Nanti saya terangkan ada di slide saya. Tidak memanjangkan hamzah pada lafaz Allah dengan maksud menjadikannya bentuk pertanyaan. Namun jika tidak sengaja maka sholatnya tetap sah. Tidak memanjangkan huruf ba pada kata akbar dengan maksud mengubah maknanya. Jika tidak bermaksud artinya tidak sengaja, maka tidak mempengaruhi tentang sahnya takbir tadi, sahnya sholat. Memanjangkan huruf lam pada lafaz Allah sesuai bacaan yang benar, mat tabi'i, nggak oleh dodo. Tidak menghilangkan huruf ha
pada lafaz Allah, misal Allahu Akbar, hai kudu metu jelas Allahu Akbar gitu, sakno sing tuwek-tuwek. Tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa ya keterbatasan, harus jelas Allahu Akbar. Sama madzhab Maliki alifnya hamzahnya mboten angsal panjang, itu merubah makna. Allahu Akbar itu merubah makna. Baknya juga sama dalam madzhab Maliki, kalau dawa-dawa Allahu Akbar nggak boleh, harus Allahu Akbar. Harus betul tajwidnya, ya kan? Tidak menyisipkan kata atau huruf lain di antara kalimat Allahu Akbar. Menggerakkan lisan saat bertakbir tidak cukup dalam, berarti nggak boleh dalam hati. Allahu Akbar harus diucapkan dengan lisan kita. Nah, dalam madzhab Syafi'i ada 14 syarat takbiratul ihram. Menggunakan bahasa Arab jika mampu. Dalam keadaan berdiri itu sholat fardu, tidak ada halangan. Kalau ada halangan ya duduk, boleh sakit di kendaraan. Menggunakan lafaz Allahu Akbar, tidak memanjangkan hamzah Allahu Akbar, karena maksudnya akan menjadi pertanyaan apakah. Jadi itu menjadi kalimat tanya apa, seakan-akan kemudian mempertanyakan kebesaran Allah. Tidak memanjangkan huruf ba Allahu Akbar, atau mengubah huruf ba Allahu Akbar. Ya kan? Karena kata pertama artinya adalah gendang besar. Mek baru didawakno artinya berubah. Nggih. Kalau kata kedua artinya adalah haid. Ikbar itu ya kan. Tidak mentasdid huruf ba. Allahu Kabbir misalkan diganti, nggak boleh. Allahu Kabbir, aku mengagungkan Allah artinya, tapi nggak boleh. Ya kan, tidak sah. Harus Allahu Akbar. Tidak menambah huruf waw di antara dua kata Allahu Akbar. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya apa usang? Lidah orang desa itu dimaafkan. Tapi insya Allah kita fasih lah kalau takbir nggih, anak kecil-kecil fasih. Tajwidnya juga hati-hati, itu penting, mat tabi'i nggak boleh lebih itu. Allahu Akbar. Jadi kemarin saya ukur takbir intikal di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan diulang kalau takbir itu 2 kali. Yang satu takbirnya imam, yang satu kan tambahan Allah, yang tambahan supaya terdengar itu. Takbir imam itu saya perhatikan takbir intikal, HPT sekali itu. Sesuai dengan putusan Tarjamah Muhammadiyah. Jadi takbir intikal itu dari sujud berdiri kan Pak gerakannya. Dari sujud itu nggak pernah panjang Pak. Nggak pernah Allah, nggak pernah. Yes, Allahu Akbar begitu. Terus gitu terus begitu dari rukuk berdirilah lagi, yang dari rukuk berdiri lagi. Jadi nggak pernah panjang tuh, nggak pernah terlalu panjang, nggak pernah. Saya perhatikan Muhammad Tobi itu yang 2 ketuaan itu Allahu Akbar. Cuma yang kemudian mikrofon yang berikutnya itu yang panjang. Allahu Akbar. Tapi imamnya sudah, tadi takbirnya cuma Allahu Akbar begitu ketika berdiri. Oh sama kayak di HPT, di Nabawi maupun di Haram, apapun sholatnya. Karena saya punya jadwal sholat di Masjid Nabawi sampai masjid, saya cek di HP hari ini sholat maghrib siapa yang jadi imam. Oh Rashad Adosari misalkan. Subuh besok siapa, Samsyam. Itu saya cek semua. Badila. Kalau Imam sudah nggak pernah turun. Anak muridnya semua yang turun. Ya kan? Jadi saya cek di HP hari ini siapa yang jadi imam di Masjid Nabawi. Oh Syekh Al-Juhani subuhnya gitu. Semua tidak pernah panjang. Tidak terlalu panjang. Takbirnya ya Ahmad Topi itu. Okay.
Tidak menambah wawu di lafaz awal. Wallahu Akbar. Kata Imam Syafi'i tidak sah itu. Tidak ada jeda panjang antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Harus ada kesinambungan, tidak ada jeda. Harus terdengar oleh diri sendiri saat mengucapkan kecuali tunarungu atau tunawicara. Loh, lagi-lagi dimakfuk kalau dia punya kekurangan cacat. Ya, akan dilakukan setelah masuk waktu sholat menghadap kiblat kayak syarat sholat yang sudah kita bahas. Makmum tidak mendahului imam dalam takbir. Makmum tidak mendahului imam ketika takbir. Berarti ngenteni dulu aja. Dilakukan di tempat yang boleh mengucapkan Al-Quran atau membaca Al-Quran atau tempat yang sah untuk sholat. Berarti tempatnya suci. Madhab Hambali 9 syarat sah. Lafaz Allahu Akbar secara lengkap tidak diganti dengan lafaz lain. Jika digunakan lafaz lain, takbiratul ihram tidak sah. Diucapkan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Namun tidak disyaratkan posisi berdirinya tegak. Jika dilakukan condong tetap sah. Kecuali condongi gerakan koyok rukuk ngene. Oleh Allahu Akbar memulai sholat gak boleh kayak begini. Kalau madzhab Maliki butuh tegak, sehat normal tegak. Tapi madzhab Hambali masih atau bungkuk titik ini gak apa-apa. Madzhab Maliki harus tegak. Intinya sama semua berdiri itu sebagai keutamaan dalam sholat fardu kalau kita mampu. Ya kan? Tidak memanjangkan hamzah. Tidak memanjangkan huruf ba, sama semua. Menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Jika non-Arab tidak bisa mempelajarinya, maka dia boleh menggunakan bahasa yang diketahuinya. Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i. Apabila dia tidak menggunakan bahasanya sendiri, maka sholatnya tidak sah. Allah is the great, misalkan bahasa Inggris. Bukan angsal jenengan. Tenang sah, bukan bahasanya sendiri. Nggak mengangsal, ya kan? Tapi insya Allah sekarang semuanya bisa mengucapkan takbir Allah Akbar dengan lafaz bahasa Arab. Tidak memanjangkan huruf H pada lafaz Allah sehingga terkesan ada huruf waw setelahnya. Apabila hal itu dilakukan maka sholat tidak sah. Tidak menghilangkan huruf H pada lafaz Allah. Tidak menambah huruf waw di antara kata Allah dan Akbar tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ono huruf waw ini. Nah, apabila hal itu dilakukan maka sholatnya tidak sah. Tidak memberi jeda yang lama antara Allah dan Akbar. Dengan kata Allah dengan kata Akbar tidak diberi jeda, langsung nyambung. Nah, ngoten. Pun ini dalam perbuatan. Jadi lafadznya harus benar. Berarti tidak boleh terlalu panjang, mat tabi'i. Nah, itu nanti yang jadi imam memang harus mengira-ngira. Dalam HPT itu maksimal ngeten, Pak. Ditoleransi 3 ketukan, 3 mat itu masih boleh. Kalau sampai 6 mat itu sudah nggak bisa. Takbir itu loh. 3 mat. Tiga ketukan lah. Allah itu masih boleh. Tiga ketukan. Allah itu boleh. Mentok di HBT maksimal 3 panjangnya 3. Tidak boleh tidak boleh lebih dari 3 mat. Nah itu. Karena ada perubahan makna nanti di sana. Imam Nawawi selanjutnya. Ini ulama-ulama setelah mazhab. Kesalahan dalam melafadzkan takbiratul ihram yang merubah makna menyebabkan tidak sahnya sholat seseorang. Misal memanjangkan huruf hamzah tadi Allah, itu gak boleh. Yang artinya pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Apa Allah itu maha besar? Kalau alifnya ditambah itu jadi kalimat istifham, kalimat tanya. Jadi bukan Allah maha besar lagi. Tapi Allah itu artinya apakah Allah itu besar, maha besar. Jadi kalimat tanya. Lanjut.
atau memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar, yang artinya Allah adalah dendang, genderang, ya kan? Ya. Artinya harus berubah. Bari kedawon artinya harus berubah, ya kan? Oke. Syekh Al-Utsaimin, jika seseorang melakukan kesalahan yang tidak sampai merubah makna takbiratul ihram, maka sholatnya tetap sah. Contoh, membaca fathah huruf H, yaitu Allah Akbar, itu boleh. Allah Akbar, itu nggak apa-apa karena tidak merubah makna kata Syekh Al-Utsaimin. Berarti apa di sini? Yang ditekankan oleh para ulama, kenapa kok sesuai tajwid? Agar ketika takbir makna Allah Maha Besar tidak berubah. Tidak berubah maknanya. Tidak berubah maknanya. Kenapa kok tidak boleh dipanjangkan? Karena itu sudah merubah makna. Sampai di sini ada tanyakan. Jelas ke? Tajwidnya Allahu Akbar. Gak panjang-panjang. Allahu Akbar. Adzan gimana? Kok boleh diadzan? Adzan bukan ibadah makhdhu yang harus kemudian adzan masih lali tetap sah. Hayya 'alas shalah lali langsung hayya 'alal falah. Apakah tidak sah adzannya? Enggak ada kan? Tetap adanya Bu. Contoh salat adzan subuh lali as-salatu khairum minan naum lali. Muadzinnya lali. Tetap enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, tapi salat tidak. Maka takbir dalam salat itu diusahakan harus sesuai dengan tajwid, tidak terlalu panjang. Yang pendek ya pendek, yang panjang ya tidak terlalu panjang. Di HPT tidak lebih dari 3 mat. Ngoten. Tidak lebih dari itu. Dan nanti jangan kalau di Haromain nanti bisa di-tag gitu, dicek pendek-pendek semua, standar semua. Ya, kalau adzan baru, adzannya itu seenakan Baitur Rahim, Baitur Rahman, nadanya nggak seberapa, cuma memang as-salatu khairum minan naum, sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. Kalau di kita di Indonesia as-salatu khairum minan naum, panjang ya. Kalau di sana saya dengarkan di Nabawi sama di Haram pendek, yang panjang sholatnya as-salatu khairum minan naum, itu tulis, itu tuh ada, itu aja bedanya. Sengkene tangi, sengkono tangi turu, sengkene turu karena naum itu, naum turu, tenang, lanjut. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Sementara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya mandub, sunnah dan tidak wajib. Inilah pendapat jumhur. Makanya yang disebut takbiratul ihram boten ngangkat tangan. Yang disebut takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Meskipun nggak mengangkat tangan, sholatnya tetap sah. Semua ulama sepakat. Jadi bukan mengangkat tangan takbiratul ihram itu. Apa? Ya bacaan takbir itulah takbiratul ihram. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu sunnah. Sunnah. Nanti di hadis kita belajar cara Nabi mengangkat tangan dan takbir. Nih. Namun sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib seperti Al-Auza'i, Al-Humaydi dan Ibnu Huzaimah serta Al-Hakim. Dalil mereka adalah karena hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi selalu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan hadis secara umum mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Namun pendapat ini tidak kuat
dinilai oleh para ulama karena banyak tata cara sholat yang Nabi lakukan, ya kan? Ulama sepakat hukumnya mengangkat tangan adalah sunnah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan rafa'al yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda rafa'a minhu wa inda al-qiyam minat tashahhudul awal sunnah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal dan ketika bangkit dari ruku' rakaat ketiga dari tasyahud awal hukumnya sunnah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan apabila berdiri untuk sholat dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya atau sejajar dengan kedua daun telinganya pada 4 tempat, ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, itu tadi sunnah. Nah, jadi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ini kita bahas pelan-pelan. Kita bahas yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qoma ila shalah. Rasulullah itu kalau berdiri untuk sholat, rafa'a yadai. Berarti rafa'a yadai, ngangkat tangan. Hatta takuna khutwa mankibai. Kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Summa kabbaro, kemudian bertakbir. Fa'idha arada an yarqa'a fa'ala misla dzalik. Apabila hendak rukuk, beliau melakukan hal yang sama. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, apabila mengangkat kepala dari rukuk, beliau melakukan hal yang sama. Faqala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu wa la waf'alu dzalik fis sujud. Dan beliau tidak melakukan hal tersebut ketika sujud. Ini Bukhari, Pak. Dari Bukhari, saya potong. Dari hadis yang pertama, Nabi ku takbire ngeten. Baru setelah tangan di sini, baru Nabi mengucap Allahu Akbar. Ini yang pertama. Karena ini banyak macam-macam dari hadis yang lain. Ini cara yang pertama Nabi. Diangkat disik sampai di sini baru takbir Allahu Akbar. Sejajar dengan niki pundak. Pundak segini sejajar dengan pundak. Oke, sejajar dengan pundak. Oke, satu. Takbirnya tidak barengan kalau dalam hadis ini. Tapi ketika tangannya diangkat dulu, setelah tangan diangkat baru Nabi takbir. Allahu Akbar. Ini dari hadis Bukhari nomor 735. Saya lanjutkan. Macam-macam. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai. Bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Hadwa mankibai, sejajar dengan ini. Idza tataha salat, jika memulai salat. Wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu ma kadzalik. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundaknya ketika memulai sholat, ketika takbir rukuk, ketika mengangkat kepala dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak, berarti ngeten. Nah ini sejajar, ngeten. Nah sejajar dengan pundak. Ini lagi dari Nafi Maula bin Umar. Anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara. Sesungguhnya Ibnu Umar biasanya jika hendak memulai salat wa rafa'a yadayhi idza raka'a rafa'a yadayhi. Bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Dan rukuk ya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan rukuk juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
Ibnu Umar juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'atain, jika berdiri pada rakaat kedua juga mengangkat tangannya. Wa rafa'a dzalik, nah, juga mengangkat tangannya ya. Dari Ibnu Umar memarfukannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung sampai kepada Nabi. Belum tenang. Posisi mengangkat tangan menurut mazhab. Tadi mengangkatnya sampai sini semua ya. Ada yang sampai sini? Ada nama boten? Ada. Dan itu tenang aja, galungnya wonten, belum bahas. Ada 3 cara Nabi itu nanti. Takbir setelah mengangkat, takbir bersamaan, atau takbir setelah takbirnya setelah gerakan. Nanti ada pelan-pelan. Semuanya sudah dibahas di HPT. Ini mazhab Hanafi dulu. Ya, mazhab Hanafi laki-laki ibu jari sejajar dengan daun telinga. Perempuan cukup sejajar dengan pundak karena lebih menutup aurat. Laki-laki boleh sini, perempuan kata mazhab Hanafi sakmene ae ben gak ketok aurate. Maksudnya dadanya. Nah, takut tersingkap. Dalil yang digunakan mazhab Hanafi juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il, belum saya bacakan dalilnya Wa'il bin Hujrin, juga hadis dari Al-Bara bin Azid, dan juga dikatakan dikuatkan dengan hadis riwayat Anas. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, hadis riwayat Ibnu Umar tadi yang sudah saya bacakan, bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Bentar lagi selesai, ya. Posisi mengangkat tangan menurut mazhab Hambali boleh memilih antara setinggi telinga dan mengangkat setinggi pundak. Setinggi telinga oleh, setinggi pundak oleh. Adapun dalil yang dipakai ulama Hambali adalah kedua perkara yang mereka jadikan alternatif pilihan sama-sama dari Rasulullah. Dalil mengangkat kedua tangan setinggi pundak, hadisnya Abu Humaid, Ibnu Umar, Ali, dan Abu Hurairah. Sedangkan dalil yang mengangkat kedua tangan setinggi telinga adalah hadis riwayat Wa'il bin Hujr dan juga Malik bin Huwairis. Semuanya ada dalilnya. Nah, jadi menurut ulama mazhab ini boleh setinggi telinga, boleh setinggi dada, mazhab Hanafi. Mazhab Maliki setinggi pundak. Tapi mazhab Syafi'i di sini banyakkan telinga, gitu. Padahal dalam mazhab Maliki sama Syafi'i itu pundak. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi, laki boleh sini. Kalau perempuan diusahakan jangan sini, tapi di sini agar sampingnya tidak terlihat. Tapi kalau Hanbali, sini boleh mau laki-laki maupun perempuan, karena ada dalilnya semua. Dalil yang tadi Bu sudah kita bacakan. Setinggi pun pundak. Kayak ini. Monggo, ada yang tanyakan? Sampai di sini dulu nanti. Ini malam saya nanti bablas nanti tidak 1 jam. Jadi boleh sini, boleh sini. Mana yang diboleh? Syekh Al-Utsaimin mengatakan begini. Kalau saya ikut beliau, pendapat ulama kontemporer, silakan digunakan semuanya mencari dalam rangka kemudian menjaga sunnah Rasulullah. Jadi kalau Syekh Al-Utsaimin mengatakan jangan terus-terusan di sejajar pundak, boleh telinga, jangan terus-terusan sejajar dengan telinga, sekali-kali juga boleh dengan pundak, kata Syekh Al-Utsaimin. Kenapa? Karena kalau kita praktekkan semuanya, ini menghidupkan semua sunnah Nabi, menghidupkan semua sunnah Nabi. Nanti kalau pakai ihram jenengan sulit di telinga, maka cukup di dada. Kalau pakai biasa enak di sini ya pakai. Monggo. Kata Syekh Al-Utsaimin, gunakan semuanya. Digunakan semuanya. Nah, senyamannya. Kalau jenengan terbiasa telinga, aku kadung nyaman kene, ya wis kene terus gak apa-apa. Aku kadung nyaman sejajar dengan pundak, ya sudah, sejajar dengan pundak. Tapi kalau jenengan mau gonta-ganti, aku dino iki takbire ini, nanti sholat sunnahnya sini, itu juga keutamaan. Karena dua-duanya juga menghidupkan sunnah Rasulullah. Belum kita bahas nih, tangan dulu, bacaannya gimana. Nanti banyak sekali hadis-hadisnya. Sementara ini ada yang tanyakan? Ini agak capek saya masih baru datang soalnya. DWL Ustaz Imam. Pokoknya bismillah, tamu di rumah tak tinggal. Monggo.
Ada cukup nggih yang disebut takbiratul ihram boten mengangkat. Tapi napa Bu? Bacaan tak ulama ketat sekali, ngapunten saya ulang lagi, ulama ketat sekali, semuanya ulama dalam ulama madzhab ketat sekali, tajwidnya takbir itu nggak oleh ngawur, panjang pendeknya nggak oleh. Kenapa Bu kok nggak boten asal ngawur? Merubah makna, merubah arti. Baik kedawan berarti menyamakan Allah dengan gendang. Allah adalah alif baik kedawan mempertanyakan Allah itu maha besar. Nah, ngoten nggih, berarti secukupnya Allahu Akbar itu boleh. Panjang 3 mat itu sudah mentok kata ulama, us pas. Jangan terlebih dari itu. Nah, Allah kedawan. Nah, beda dengan adzan loh ya. Ya, Allahu Akbar. Tangan pundak boleh, telinga boleh. Bagaimana jarinya nanti kita bahas. Jari ini Rasulullah diterangkan di hadis. Rapat kah, membuka kah, ataukah sewajarnya kah? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanyakan? Cukup nggih? Nggih, insyaallah kita bahas masih pembahasan takbiratul ihram. Nggih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.